Oke, setiap kali ada pengumuman rebalancing MSCI, pasar itu pasti heboh kan? Ada yang langsung panik, ada yang euforia. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya, apa sebetulnya MSCI itu? Kenapa satu pengumuman dari mereka bisa bikin portofolio kita jungkir balik? Yuk kita bedah sama-sama. Nah, pertanyaan ini nih, ini intinya. Semua kepanikan dan euforia ini seringkali lahir dari satu asumsi yang jujur aja salah kaprah. Asumsi bahwa kalau sebuah saham masuk MSCI, itu artinya sahamnya pasti bagus. Kenyataannya, jauh dari itu. Mari kita bongkar mitosnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, nggak usah pusing sama istilah-istilah yang ribet. Coba bayangkan MSCI itu sederhana saja, sebuah daftar belanja. Tapi ini bukan daftar belanja biasa, ini daftar belanjanya para raksasa keuangan. Jadi, apa sih MSCI itu sebenarnya? Gampangnya gini deh, mereka itu cuma tukang bikin daftar. Tugas mereka itu bukan menganalisis fundamental perusahaan, bukan juga meramal harga saham. Mereka cuma menyusun daftar saham berdasarkan kriteria teknis kayak ukuran kapitalisasi pasar dan seberapa sering saham itu diperdagangkan. Jadi, mereka itu administrator bukan analis. Catat ya. Dan daftar belanja ini, jangan salah, pengaruhnya gede banget. Kenapa? Ya karena yang pakai bukan kita, para investor retail, tapi para manajer investasi raksasa yang kelola dana triliunan rupiah. Penggunanya itu bukan kaleng-kaleng, ada dana pensiun dari luar negeri, manajer reksadana, pengelola ETF. Nah, mereka ini punya aturan internal yang ketat yang mengharuskan mereka investasi di saham-saham yang ada di dalam daftar acuan mereka. Salah satunya ya MSCI ini. Jadi, ini bukan soal sahamnya bagus, tapi lebih ke sahamnya masuk kriteria atau enggak. Cuma soal centang-centang di checklist mereka aja. Nah, karena ada kewajiban para raksasa buat belanja dari daftar itu, muncullah satu mitos yang, aduh, ini bahaya banget buat investor retail. Mitos tentang serbuan dana asing. Yuk, kita coba ikuti jejak uangnya yang sebenarnya. Mitosnya kan biasanya gini, wah, saham A masuk MSCI, asing bakal serok, harga pasti terbang. Kedengarannya logis ya, tapi realitasnya jauh lebih ruwet teman-teman. Seringnya, harga itu udah naik gila-gilaan cuma gara-gara rumor. Jadi, pas pengumuman resmi keluar, pestanya udah kelar. Kutipan ini ngena banget. Pasar itu bereaksi terhadap ekspektasi, bukan terhadap beritanya sendiri. Para smart money, atau ya kita sebut aja pemain besar yang informasinya lebih cepat, mereka mungkin udah jualan pas rumornya lagi panas. Jadi saat kita sebagai investor retail, baca berita resminya, kita justru beli barang mereka di harga puncak. Nah, ini dia jebakannya. Mitos tadi menciptakan euforia sesaat yang sering banget bikin investor pemula kejeblos karena ikut-ikutan alias FOMO. Mari kita lihat kesalahan-kesalahan fatal yang sering banget terjadi. Coba deh perhatiin polanya. Pertama, kita ikut-ikutan beli di harga puncak karena takut ketinggalan kereta. Kedua, kita sama sekali lupa ngecek fundamentalnya, laba perusahaannya gimana, utangnya segunung nggak. Ketiga, pas harga malah anjlok setelah pengumuman, kita panik. Dan yang paling fatal, kita punya asumsi kalau masuk MSCI itu sama dengan cap perusahaan bagus. Padahal itu asumsi yang sangat-sangat berbahaya. Terus gimana dong cara menghindarinya? Jawabannya adalah dengan membangun kerangka berpikir yang rasional. Berhenti jadi reaktif, mulailah jadi analitis. Begini cara seorang investor yang cerdas memandang berita soal MSCI. Coba deh pakai proses 4 langkah ini. Simpel kok. 1. Lihat beritanya. Oke, saham X masuk MSCI. 2. Langsung tanya, kenapa? Apakah karena bisnisnya beneran membaik, atau ini cuma penyesuaian teknis aja? 3. Cek harganya. Harga sahamnya udah naik berapa persen dalam sebulan terakhir? Jangan-jangan beritanya udah basi. Dan 4 yang paling penting, selalu mulai dari risiko. Apa skenario terburuknya kalau saya beli sekarang cuma karena berita ini? Poin kuncinya ada di sini. Indeks MSCI itu ibarat peta. Peta memang berguna, bisa menunjukkan di mana lokasi sebuah kota. Tapi peta nggak pernah menjamin kalau di kota itu ada harta karunnya. Tugas kita sebagai investor ya menggali sendiri, riset sendiri untuk memastikan isinya beneran berharga atau cuma batu biasa. Jadi pilihannya kembali ke tangan Anda. Lain kali ada berita tentang rebalancing index, apakah Anda akan melihatnya sebagai sinyal untuk langsung membeli atau justru sebagai sinyal untuk berhenti sejenak, berpikir dan menganalisis lebih dalam? Keputusan yang cerdas selalu dimulai dari pertanyaan yang tepat.